Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Masih dong, ketemu Tentu lagi saja bareng masih. kita dengan saya Karna Abadi dan rekan saya. Salsa Claudia yang akan menjadi pemandu pada hari ini. Kami sapa kembali, selamat siang dan selamat datang dalam acara Kece Festival 2024. Baik, sepertinya ini walaupun kursi sudah penuh tapi masih terpantau di sebelah kanan ada teman-teman yang masih registrasi. Masih registrasi. Iya. Antusiasnya luar biasa. Luar biasa, bahkan ini di sesi terakhir masih sangat ramai ya Ini karena juga dari wajah-wajahnya sumringah, siap untuk menerima materi. wow, tapi teman-teman yang baru saja hadir gak perlu khawatir gak ada tempat duduk karena di depan kita ini masih ada kursi yang kosong. Jadi langsung aja merapat ke depan di sebelah Untuk maju kiri. ke depan. Iya betul, langsung saja merapat ya. Baik, kita akan melanjutkan ke sesi 4 atau sesi yang terakhir tentunya dengan tema yang gak kalah menarik dengan tema-tema yang ada di sebelumnya. Apa nih Kak Salsa? Temanya yakni Social Media Platform as Digital Public Space Implication for Journalism bersama dua narasumber yang sudah hadir di depan kita. Langsung saja kami ucapkan selamat datang kepada Kak Agnes Santoso selaku profesional news anchor dan Kak Retna Krisna Rahmawati selaku redaktur harian This Way. Kami ucapkan selamat datang Kepada kakak-kakak semuanya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita ikuti K-Fest sesi keempat dengan tema Social Media Platform as Digital Public Space Implication for Journalism yang akan dipandu oleh moderator kita. Please welcome Noran Medina. Terima kasih MC Salsa dan juga MC Karna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir dalam acara talk show kali ini. Saya Noran Johari, dengan bangga saya akan memandu talk show kita yang bertema Social Media Platforms as Digital Public Spaces, Implication for Journalism, yang tentunya kita akan telah menghadirkan dua narasumber yang sangat berpengalaman dalam tema tersebut. Please welcome Agnes Santoso dan Retna Krisna Rahmawati. Bisa beri aplaus teman-teman? Baik teman-teman, pertama izinkan saya memperkenalkan dua narasumber hebat kita kali ini. Yang pertama ada Mbak Agnes Santoso, seorang professional news anchor yang sudah bertahun-tahun berkiprah dalam dunia jurnalistik. Nah, Mbak Agnes ini akan berbagi pengalamannya dalam menghadapi dinamika berita di era media sosial. Selamat datang Mbak Agnes, apa kabar hari ini? Selamat siang menjelang sore buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Semangatnya di jam segini masih luar biasa. Terima kasih sudah mengundang dan alhamdulillah kondisi sehat walafiat semuanya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya narasumber kita yang kedua ini yang gak kalah keren. Ada Mbak Retna Krisna Rahmawati yang biasa disebut Mbak Nana gitu Mbak ya. Oke, Iya. seorang redaktur di harian This Way. Mbak Retna Krisna ini memiliki perspektif yang menarik teman-teman terkait bagaimana media cetak dan digital dapat beradaptasi dengan perubahan arus informasi di media sosial. Senang sekali Mbak Nana bisa hadir. Mbak, apa kabar Mbak? Baik sekali, terima kasih. Terima kasih sudah diundang. Baik teman-teman, untuk itu langsung saja kita mulai sesi diskusi kali ini. Yang pertama ini ada pertanyaan untuk Mbak Agnes nih. Sebagai seorang news anchor yang berada di garis besar penyampaian sebuah berita, bagaimana sih Mbak Agnes melihat peran media sosial
sebagai ruang publik digital dalam mempengaruhi cara berita yang disampaikan dan diterima oleh masyarakat saat ini. Apakah ada tantangan tersendiri yang Mbak rasakan sebagai seorang news anchor? Oke, baik. Terima kasih. Ini sesi diskusinya langsung to the point gitu ya. Habis menyapa kita langsung diskusi. Berat juga ternyata. Baik, mudah-mudahan ini mungkin ada yang sambil menikmati snack atau mungkin makan siang. Jadi kalau dibilang bagaimana peran media sosial sekarang, teman-teman semuanya sebagai pengguna media sosial, mungkin juga Mbak Nana nanti akan bercerita lebih panjang. Media sosial itu mau nggak mau sekarang adalah sebagai penyalur pemberitaan-pemberitaan kita. Kalau dulu mungkin cuma selingan ya, tapi sekarang mau tidak mau itu justru menjadi alat distribusi. Bahkan digunakan secara resmi juga oleh kita sebagai media-media yang sudah berjuang dari sejak dulu ya. Nah cuman tantangannya memang ada satu, karena di era media sosial itu kan semuanya serba share dengan begitu mudahnya dan kita tidak punya ruang yang cukup panjang untuk bisa menjelaskan seperti kita mungkin di televisi, di koran atau mungkin di website. Nah media sosial biasanya singkat pada jelas, kadang-kadang itu menjadi kelemahan yang kemudian dicari inti atau kalimat yang kira-kira bisa men-trigger orang untuk wah ini seru, wah ini viral, wah ini beritanya fantastis tanpa melakukan cross check lebih dulu. Nah kayak gitu, jadi kita sekarang tuh menghadapi masyarakat yang pro consumer. Jadi istilahnya itu masyarakat itu sebagai produsen sekaligus mereka juga sebagai konsumen. Nah bedanya sama kita sebagai media, kalau kita kan punya tanggung jawab ya dari sisi Dewan Pers, dari sisi kode etik jurnalistik kita punya tanggung jawab bahwa yang kita share, yang kita produksi itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Kita punya tanggung jawab untuk itu, sementara masyarakat sebagai produsen yang menggunakan media sosial itu mereka nggak punya tanggung jawab itu. Jadi yang penting pokok viral, pokok apa segala macamnya ya sudah itu di share. Paling urusannya nanti dengan undang-undang ITE. Jadi itu aja yang mungkin yang membedakan. Nah aku mungkin mengawalinya dengan itu dulu. Jadi itu adalah tantangan terberat tapi mau tidak mau media sosial sekarang adalah distribusi paling utama. Dan itu lebih tinggi porsinya dibandingkan hanya sekedar website. Karena pengguna media sosial emang sangat-sangat tinggi. Jadi memang itu digunakan untuk saluran distribusi. Berarti lebih ke fokusan untuk memperhatikan website-website dan juga pengelolaan informasi ya Mbak ya? Iya jadi apa istilahnya, jadi boleh dibilang itu semacam kayak channel lah. Media sosial itu sekarang menjadi channel yang utama untuk mendistribusikan berita-berita. Cuman ya itu tantangannya adalah sering kali kita sebagai jurnalistik, sebagai seorang jurnalis itu kadang-kadang terjebak, oh ini ada berita viral, udahlah kita coba angkat. Nah sebenarnya memang berita-berita viral itu tidak dijadikan sebagai sumber utama. Karena kita sebagai seorang jurnalis harus melakukan cek dan recheck lagi. Kita harus melakukan accuracy, balancing gitu kan sama clarity untuk bisa memberikan berita yang memang apa adanya dan benar gitu. Oh ternyata prosesnya itu lumayan panjang ya Mbak ya? Enggak. Tiba-tiba jadi gitu. Enggak tiba-tiba jadi. Benar-benar. Nah kalau tadi dari sudut pandang seorang news anchor kita bergeser ke sudut pandang seorang redaktur. Nah Mbak Nana dari sudut pandang seorang redaktur bagaimana sih media cetak atau digital itu bisa beradaptasi dengan kehadiran media sosial sebagai ruang publik yang mendistribusikan berita. Nah apa saja perubahan yang Mbak Nana lihat dalam dunia jurnalisme terutama dalam proses editorial? Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat to the point dan sangat Langsung ya. Iya. Dan sebenarnya ini adalah masalah yang dihadapi oleh mungkin semua media di dunia ya, Mbak Agnes ya. Baik itu TV atau media cetak, koran, majalah, bahkan media online sekalipun ya. Yang saya ingat belum lama yang lalu sekitar 2015-2016 dulu pemilik Jawa Pos yang sekarang mendirikan Harian Diswe, Pak Dahlan Iskan, dia dulu bilang bahwa musuhnya media konvensional, baik itu media cetak maupun televisi, musuhnya itu bukan media online, ya, musuhnya bukan media online, melainkan media sosial, gitu. Jadi memang waktu itu pun sekitar 2014-2015, teman-teman masih di mana ini? Masih SMP sepertinya. Kita udah kerja jadi wartawan. Kita sudah berjuang. Iya. Dan waktu itu pun
artinya media sosial sudah mulai menjadi sarana penyebaran informasi yang sangat masif gitu loh. Baik itu Facebook ataupun Twitter waktu itu ya. Instagram belum, Instagram masih buat jadi ajang flexing doang gitu. Yang jadi sarana penyebaran informasi itu waktu itu Twitter dan Facebook ya. Ketika zaman Pilpres 2014 yang kita banyak perang media sosial itu di Facebook dan Twitter gitu. Instagram belum. Nah, dari situ aja kita udah bisa melihat bahwa suatu hari nanti yang akan menjadi kanal utama dalam penyebaran informasi ya media sosial gitu. Nah, bagaimana kita saya berpengalaman di media cetak selama selama 11 atau 12 tahun di media cetak di Jawa Pos, kemudian pindah ke Harian di SUE. Di Harian di SUE saya handle media online, begitu. Jadi tantangannya sama. Tidak kemudian media online lebih mudah beradaptasi dengan kecepatan media sosial yang aur-auran itu. Benar-benar kita kayak kita melihat sesuatu itu bisa kita record, kita bisa foto dan kita bisa upload gitu ya. Itu pun media online masih belum bisa menyamai kecepatan media sosial yang seperti itu gitu. Bahkan kita sebagai media online pun kita masih harus melakukan prinsip-prinsip jurnalistik gitu ya Mbak Agnes ya. Kita masih harus konfirmasi, kita masih harus wawancara sana sini untuk mendapatkan informasi yang akurat begitu. Yang tidak asal upload, yang tidak kemudian menimbulkan sebuah clickbait ya. Jadi proses untuk mengupload berita di media online pun sekarang tetap harus memenuhi prinsip-prinsip jurnalistik yang baik gitu, yang ketat, yang diatur dengan banyak sekali etika gitu ya. Nah, bagaimana kita kemudian beradaptasi dengan itu ya? Mungkin sama dengan Mbak Agnes juga gitu. Jadi kita menggunakan kanal-kanal medsos kita untuk menarik pembaca untuk mengeklik berita-berita kita di online gitu ya. Jadi istilahnya kalau dulu koran itu punya loper. Ini loh aku punya berita ini gitu. Dia menjajakan koran itu di jalan, di perempatan, di mana dia bilang, ini loh aku punya berita. Ada pelantikan Presiden Prabowo Subianto misalnya, atau ada peristiwa semacam ini di Timur Tengah gitu. Nah, media sosialnya kita, Harian di SUE, kita punya TikTok, kita punya Instagram, juga punya Twitter, kita memperlakukan medsos itu sebagai loper, sebagai yang manggil. Jadi kita promote berita-berita kita yang bagus-bagus, yang kira-kira akan menarik banyak pembaca, itu lewat Instagram, lewat Twitter, lewat TikTok begitu. Dan itu terbukti terbukti efektif ya, karena kalau kita share link di Twitter atau share link di Instagram Story, yang ngeklik lebih banyak daripada yang tidak di-share begitu. Sementara mungkin itu cara kita untuk beradaptasi ya, kita berusaha menyebarkan informasi yang kita dapat dengan proses jurnalistik yang benar itu melalui media sosial, tapi tetap kita perlakukan media sosial itu sebagai cara untuk manggil pembaca. Sementara begitu ya. Baik, terima kasih. Berarti lebih ke penyebarannya ya Mbak ya, dari media betul. sosial. Dia kita perlakukan sebagai distributor yang karena jangkauan media sosial kan lebih luas. Kadang ya, sebesar apapun media online, tidak semua orang itu mengklik media itu. Detik misalnya, Detik segede apa? Kita tahu detik.com itu gede banget. Tapi orang kalau nyari berita, itu pasti search di Google, ya kan? Dia kan search di Google tentang misalnya suami Irish Bella begitu ya. Bukan yang detik.com kemudian baru nyari berita tentang Irish Bella, enggak begitu ya kan. Pasti orang tuh di Google kemudian nyari keyword yang dia suka, kemudian oleh Google akan ditampilkan rekomendasi-rekomendasi berita yang masuk ke dalam pencarian dia begitu. Jadi lebih kemungkinan orang nyari www.hariandisue.id itu lebih kecil daripada kalau kita menyebarkan berita itu lewat Instagram Story atau Twitter, karena orang scroll ketemu Harian di SUE tinggal klik, scroll ketemu Harian di SUE tinggal klik gitu. Okay. Begitu. Oke. Berarti lebih ke mungkin Gen Z karena langsung aja deh to the point gitu. Betul. Oke. Kita bergeser lagi ke Mbak Agnes. Nah,
dengan semakin banyaknya jurnalisme warga dan juga berita-berita yang viral di media sosial, bagaimana sih menurut Mbak Agnes, seorang news anchor bisa menjaga kredibilitas dan profesionalitas dalam menyajikan berita di tengah arus informasi yang tersebar begitu cepat? Oke, jadi mesti dipahami dulu karena kalau kita ngeliat ya sebenarnya memang redaksi sangat terbantu ya dengan adanya berita-berita yang viral karena mungkin kita bisa mendapatkan oh ternyata ada pemberitaan di sini. Cuman memang seperti yang tadi Mbak Nana bilang kita butuh waktu untuk harus cross check, kita butuh waktu untuk menghubungi narasumber. Beda dengan medsos yang ya pokoknya diviralkan kayaknya ya tugas kita lah yang cari orangnya gitu ya, yang cari ininya. Nah kalau dikaitkan dengan news anchor ini kan membawa acaranya gitu ya. Sebenarnya benangnya itu nggak langsung dari viral media sosial terus ke news anchor. Karena di tengah-tengah media sosial sama news anchor nih ada yang namanya redaksi, ruang redaksi. Nah di ruang redaksi itu ibaratnya dapur. Jadi di situ ada bahan masak, ada bawang, daging dan segala macamnya termasuk juga ada kokinya. Itu dimasaknya di redaksi. Baru setelah itu disajikan oleh news anchor. Nah kalau ditanya gimana kemudian news anchor bisa menjaga kredibilitasnya. Nah news anchor juga nggak boleh asal terima matang dari redaksi aja. Pokoknya ya kita sama-sama menyadari bahwa kita ini sama-sama manusia biasa. Jadi apa yang dari redaksi juga news anchor ini harus membekali diri dengan update berita-berita yang ada, perluas wawasan kita supaya kita juga tahu oh yang mau diberitakan sama redaksi ini tuh adalah misalnya pemberitaan tentang peliputan presiden hari ini begitu ya. Kita juga harus update sebagai news anchor karena contoh gampang aja nama presiden adalah Bapak Prabowo Subianto begitu kan. Kadang-kadang redaksi itu typo mungkin karena capek gitu ya terus keliru nulis gitu. Kalau kita nggak ngupdate yang kita baca itu tulisan yang keliru. Nah nanti yang muncul di televisi adalah pembacaan yang keliru. Orang pasti merasa bahwa news anchor-nya salah baca. News anchor-nya nanti loh enggak aku kan terima dari redaksi gitu kan. Nah akhirnya jadi lempar-lemparan kesalahan. Tapi justru cek dan recheck itu penting antara news anchor dengan redaksi. Makanya kenapa news anchor sendiri juga harus berbekal wawasan, berbekal update pemberitaan dan kita sebagai pembawa acara juga harus paham apa sih goal dari pemberitaan. Karena kalau kita nggak paham dengan goal pemberitaan, nanti jadinya melenceng juga. Misalnya redaksi pengen mendapatkan visi dan misi presiden hari ini gitu ya. Terus news anchor mungkin dalam talk show-nya awalnya tahu tentang visi dan misi, tapi tiba-tiba melenceng kepada oh mungkin nanti tentang jajaran menterinya. Jadi sepanjang pembicaraan itu bahasnya menterinya siapa aja gitu. Tapi nanti di akhirnya jadi visi misinya apa? Loh iya nggak kebahas ya. Nah kayak gitu. Jadi intinya harus sejalan antara news anchor dengan pihak redaksi. Kayak gitu. Oke berarti sebelum itu news anchor tuh harus riset terlebih dahulu ya Mbak ya? Yes. Sebelum take gak hanya Betul. langsung baca gitu. Jangan kalau cuman langsung baca percayalah seandainya ada kesalahan di situ kita sebagai filter terakhir kita ini garda terdepan nih ya ibaratnya kita yang menyajikan makanan gitu kan. Kalau misalnya restoran orang bilang makanannya pengunjungnya bilang nggak enak yang dipanggil duluan waitressnya kan SPG-nya kan ini Mbak sini ini kok nggak enak kan nggak mungkin kita bilang oh kokinya Pak. Tapi yang diomelin kan kita dulu, kita yang nyatet menunya, kita yang menyampaikan, kita dulu yang kena omel. Jadi sebagai garda terdepan kita juga harus bisa membantu untuk diri kita dan juga untuk redaksi. Tapi keseluruhan untuk siapa adalah untuk pemberitaan yang baik kepada masyarakat. Jangan sampai kita menyajikan makanan yang gak enak. Jangan sampai menyajikan menu yang gak enak untuk masyarakat. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman seorang news anchor dalam penyampaian sebuah berita. Oke, kita bergeser lagi ke Mbak Nana. Mbak Nana, maraknya penyebaran berita hoax di media sosial tentu menjadi tantangan tersendiri bagi media massa. Nah, bagaimana sih strategi redaksi dalam mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak dan dalam mengkonsumsi berita di media sosial sekaligus menjaga kualitas jurnalisme di tengah lautan informasi yang tersebar luas ini? Iya. Ini masalah ya, hoax itu masalah banget ya. Benar. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, memang media sosial sangat rawan hoax ya. Karena nggak usah hoax saja, informasi yang tidak benar ya. Mungkin dia tidak berniat menyebar hoax, tapi mungkin informasinya kurang atau tidak lengkap sehingga menimbulkan
salah paham, menimbulkan apa ya rumor yang tidak benar di masyarakat begitu ya. Itu karena dia asal motret, asal ngevideo kemudian langsung upload tanpa ada konfirmasi apapun. Saya tadi malam sedih banget ngelihat ada orang marah-marah di Twitter gitu. Orang marah-marah di Twitter itu gara-gara dia itu dalam kondisi tergeletak ya, tergeletak karena kecelakaan. Kecelakaan, dia lagi naik Gojek, kecelakaan. Bapak Gojeknya innalillahi meninggal ya. Terus Mbak ini terfoto sedang pegang handphone. Foto itu, jadi dia ada si mbaknya yang lagi pegang handphone itu, dia juga berdarah-darah nih. Terus Bapak Gojeknya meninggal di sampingnya dia gitu. Kemudian oleh medianya saya sebut aja ya ini. Depannya T. T yang itu loh buat nonton itu Tribun. Nggak jadi nyebut ini kayaknya ya. Iya itu, yang anaknya K itu loh. Ya, jadi oleh si media ini benar-benar foto itu di-upload di medianya dia. Mbak itu lagi baca koran gini, terus lagi megang handphone gini. Kemudian diberi narasi yang sangat mengerikan begitu ya. Intinya adalah kecelakaan, Bapak Gojeknya meninggal tapi Mbak ini malah lihat handphone gitu. Mengerikan banget ya. Ternyata Mbak ini itu adalah mahasiswa bahasa Korea yang handphonenya itu semuanya diubah jadi huruf Hangul. Orang yang mau nolong itu nggak bisa baca. Akhirnya orang yang mau nolong itu suruh dia buka handphone untuk hubungi keluarganya, begitu. Jadi terpaksalah dia harus buka handphone gini dengan kondisi dia yang juga pusing berkunang-kunang begitu ya. Kemudian yang gara-gara narasi si media itu dan foto yang menyebar itu dia dikata-katain oleh seluruh dunia ya, seluruh netizen yang jarinya luar biasa ramah itu ya. Wah mendingan lu aja yang metong, wah mendingan nggak punya ini nih, nggak punya ini. Lagi kecelakaan update status gitu, luar biasa jahatnya ya. Efek dari hoax ya. Jadi bagaimana peran kita kemudian untuk menangkal hoax ya, yang pertama sekali harus dari kita sendiri. Kita sendiri sebagai media online nggak boleh kayak gitu ya. Benar-benar harus konfirmasi, benar-benar harus cek and recheck semua yang dilakukan oleh media konvensional, media cetak maupun televisi yang harus cover both sides lah atau konfirmasi ke narasumber level A itu kan. Seperti itu harus kita lakukan dulu. Nah, bagaimana kalau terlanjur ada hoax yang menyebar di masyarakat, kita bisa berpartisipasi dalam menangkal atau menetralkan hoax tersebut. Misalnya dengan kita bikin konten di medsos ataupun di website kita bahwa berita ini adalah hoax. Berita ini adalah hoax ya kan. Misalnya baru beberapa minggu yang lalu nih, kalau kalian ingat ada kasus Fufu Fafa, ya kan? Fufu Fafa itu saking gencarnya di media sosial, terutama di Twitter, itu sampai ada hoax bahwa Gibran itu benar-benar mengundurkan diri sebagai wapres. Itu ada hoax semacam itu tuh ada, rumor, ya betul. Rumor semacam itu tuh menyebar di masyarakat, ya. Nah, kita kalau mendengar, kita sebagai media nih, kalau mendengar hal seperti itu ya kita bisa menangkal itu dengan cara bikin berita bahwa oh ini hoax. Faktanya adalah Gibran tidak mengundurkan diri sebagai wapres. Kemudian supaya reach broader audience, misalnya kita ingin mengedukasi teman-temannya di medsos, ya kita bikin konten seperti itu di medsos ya. Kita punya TikTok juga, kita punya Instagram, kita punya Twitter, kita bikin konten di 3 media sosial tersebut bahwa ini adalah hoax. Begitu. Oke, jadi lebih ke kita yang harus berhati-hati dan juga bijak dalam mengelola sebuah informasi ya Mbak. Jelas, harus. Oke, baik teman-teman, dari diskusi kita kali ini kita udah mendapatkan insight yang sangat luar biasa. Untuk itu, saat ini kita memasuki sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya tercepat. Yang mau bertanya silakan angkat tangan dalam 3, 2, 1. Udah ada 2 tuh. Udah ada 2 tuh Ya. dari sebelah kanan. Jangan susah-susah ya. Baik,
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Dea. Di sini saya izin untuk bertanya, bagaimana teknologi seperti AI mengubah cara jurnalis bekerja? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu oleh Mbak Agnes. Saya dulu deh. Oke, jadi dalam beberapa waktu yang lalu, terima kasih ya Mbak Dea untuk pertanyaannya. Dalam beberapa waktu yang lalu, para media online, media-media yang konvensional juga berkumpul membahas tentang bagaimana kita menghadapi era disrupsi ini dengan adanya medsos dan sekarang ketambahan PR baru ada AI gitu ya. Cuman sepanjang yang saya tahu, sampai sejauh ini belum banyak yang menggunakan AI untuk pemberitaan itu karena kita harus benar-benar bisa membaca terkait dengan bagaimana, karena kita ini masih bertempur dengan algoritma, dengan segala macamnya. Jadi kalau penggunaan AI kayaknya masih belum maksimal di sisi jurnalistik. Apalagi kalau AI itu kan ibaratnya apa ya, harus ya banyak unsur-unsur yang harus diperhatikan kalau kita berbicara tentang AI. Dan menghadapi media-media yang konvensional dengan para senior-senior yang ada di dalamnya, dengan jumlah Gen-Z yang masih minim, itu AI ini masih, hitungannya masih sangat-sangat minim juga. Jadi sekali lagi kalau ditanya bagaimana menghadapi AI, ya mungkin suatu waktu nanti kita bisa gunakan untuk pemberitaan yang baik, tapi sampai dengan sekarang kita belum menemukan rumus AI ini mau diapakan. Kayak gitu. Karena bahkan kayak beberapa Google AdSense aja juga ada yang dinonaktifkan karena AdSense yang muncul itu kadang-kadang ini tidak sesuai dengan target pembacanya. Karena kadang-kadang juga muncul iklan-iklan yang 17 ke atas gitu, yang dewasa itu, dan pembaca ini iklan apa gitu ya. Jadi makanya AI ini masih kita cari apa istilahnya ya, formulanya gimana penggunaannya, apakah nanti news anchor-nya menggunakan AI, kayaknya menarik juga gitu ya. Tapi balik lagi, belum ada rumusan pasti dengan penggunaan AI yang nanti akan dikaitkan dengan sisi jurnalistik kayak gitu. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Mbak Nana? Iya, jadi agak berbeda sih, aku dengan Agnes agak beda. Kalau di tempat saya di Harian Diswe, AI itu sedikit-sedikit sudah mulai dipakai. Nah, sedikit-sedikit sudah mulai dipakai karena kayak tuntutan itu kan sangat tinggi ya. Maksudnya dalam sehari website itu harus memproduksi beberapa ratus berita begitu ya. Jadi gini, ini kalau pengalaman dari kami nih, ada wartawan, dia wawancara, kemudian wawancaranya ditulis sama dia, transkripnya itu ditulis sama dia, kemudian dimasukkanlah hasil wawancara itu ke perangkat AI, ke salah satu aplikasi AI, entah itu ChatGPT atau Gemini ya, dengan perintah yang sangat spesifik gitu. Tolong bikinkan saya berita isinya 10 paragraf berdasarkan hasil wawancara ini, gitu. Hasilnya surprisingly, ada yang lebih bagus daripada tulisan wartawan. Iya. Begitu, mungkin karena wartawannya masih baru, ada juga yang anak magang begitu ya. Jadi dia minta bantuan AI untuk menuliskan berita begitu. Oke, berarti... Sebentar. Sabar, ini menarik ini soalnya. Iya. Karena kita dikalahkan oleh AI, Betul. jujur. Dari sisi redaksi, pertama tidak ada masalah asal informasi yang dibagikan itu akurat. Betul. Jadi benar-benar informasi yang data dan informasi yang dibagikan dalam berita itu benar. Jadi si AI ini cuma bantu ngerapiin bahasanya doang, ya, ngerapiin bahasanya doang dari yang awalnya soal tanda baca, soal typo itu udah selesai dia, udah selesai. Jadi kalau teman-teman tidak berhati-hati, ini bisa teman-teman digantikan oleh AI itu bisa. Nah, tugas kita sebagai editor atau sebagai redaktur itu make sure bahwa berita yang dihasilkan oleh AI ini satu akurat, benar, kemudian dia lebih humanis, lebih memiliki sisi-sisi manusia. Karena kalau dibuat oleh mesin, semuanya akan sama. Semuanya akan template begitu ya.
Nah, kadang-kadang itu nggak enak dibaca, ya. Maka tugas kita yang kemudian harus memanusiakan hasil dari tulisan AI tersebut. Begitu. Baik, Apa, terima udah habis kasih. waktunya? Enggak. Baik, terima kasih Mbak Nana, jawabannya Ya. sangat memuaskan ya. Ini yang bertanya sudah terjawab. Oke, mungkin satu lagi penanya. Oke, bisa langsung ditanyakan. Baik, perkenalkan nama saya Viro. Izin bertanya, dengan banyaknya jurnalis independen di media sosial, menurut Mbak Nana dan Mbak Agnes, gimana nih untuk menilai kepercayaan terhadap konten yang mereka sampaikan dibanding dengan jurnalis profesional? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab, didahului oleh Mbak Agnes dulu. Saya lagi, oke. Salah tempat duduk kayaknya aku di sini ya. Oke, jadi gini, label jurnalis itu kalau mau disematkan berarti seharusnya dia punya keterikatan dengan kode etik jurnalistik. Jadi kalau dibilang ya memang banyak sih, kita sekarang menyebutnya citizen journalism gitu ya. Masyarakat itu sebagai yang tadi saya bilang pro consumer, itu dia sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Tapi bagi kita sebenarnya mereka bukanlah seorang jurnalis karena mereka tidak terikat dengan kode-kode etik jurnalistik. Jadi mereka tidak bisa disebut sebagai seorang jurnalis, tapi mereka juga membantu pemberitaan-pemberitaan yang ada, iya. Yang membedakan itu tadi yang saya sebutkan di awal. Mereka tidak terikat dengan kode etik jurnalistik, tapi mereka urusannya nanti sama undang-undang ITE kalau ternyata tidak benar. Dan itu urusannya bisa panjang. Sementara kalau dari jurnalis profesional, kita dalam memproduksi sebuah berita itu urusannya panjang, nggak sekedar oh hari ini aku dapat berita A, udah tak share gitu aja nggak bisa. Kayak tadi Mbak Nana bilang kita harus konfirmasi ke narasumber, konfirmasi ke si A, ke si B. Karena ada kode etik jurnalistik. Dan kita nggak bisa langsung semata-mata kena undang-undang ITE karena kita harus di cross check lagi dengan yang namanya Dewan Pers. Jadi kalau mau dibandingkan kita sangat-sangat berbeda dengan masyarakat yang langsung membuat berita. Nah, apalagi yang menjadi pembeda, bukan hanya kalau zaman sekarang ya mana ya kalau tadi bilang cover both side, kalau zaman sekarang kayaknya harus cover all side gitu ya. Betul, betul. Jadi dan itu PR banget buat kita. Kayak misalnya ada masalah, kita harus cover di sisi mbaknya yang jatuh, kita harus cover dari sisi masyarakatnya, harus cover dari sisi pengamat gitu. Untuk benar-benar mendapatkan pemberitaan yang clear. Jadi kalau mau dibilang bahwa ini adalah produk jurnalistik, itu benar-benar rumusnya itu A plus B plus C. Jadi kemarin saya nulis accuracy, terus kemudian plus balancing. Itu balancing itu ya itu tadi cover all side dan clarity. Clarity itu kejernihan berita itu ya kita benar-benar harus clear bahwa yang kita beritakan itu tidak semata-mata hanya memancing clickbait saja, bukan hanya semata-mata memancing supaya viral saja, bukan hanya semata-mata memancing oh ini biar bisa dilihat oleh calon pengiklan kita gitu. Jadi itu dan ya memang tugas kita, balik lagi tugas kita yang membedakan dengan mereka yang menyebarkan ya itu tadi kita harus meng-cross check dan sebenarnya kita memang sangat terbantu. Bahwa ada pemberitaan mungkin yang share di media sosial apa, kita sangat terbantu. Karena memudahkan kita untuk mencari berita zaman sekarang. Tapi balik lagi, kita tidak semata-mata langsung share dalam satu sisi saja, tapi kita harus masak dulu beritanya, masak dulu apa isi yang viral itu, baru kemudian kita share. Karena itu adalah bagian tanggung jawab kita sebagai jurnalistik dan juga dari sebagai media, perusahaan media untuk mengedukasi bahwa ini loh berita yang benar itu udah cover all side, udah balance seperti ini, udah akurat, nggak cuma sekedar oh masih belum bisa ditemukan atau masih belum bisa didapatkan kebenarannya, nggak ada pemberitaan kayak gitu. Itu udah Iya, salah benar. dan fatal gitu. Baik, mungkin Mbak Nana ada tambahan? Tadi soal tingkat kepercayaan terhadap jurnalisme warga ya. Benar. Ya, kalau saya sih sama mungkin dengan Mbak Agnes. Kalau misalnya jurnalisme warga itu kan bentuknya macam-macam ya. Biasanya di medsos ya. Entah itu berupa foto atau video ya. Tapi bahkan ketika ada video pun yang seharusnya video itu fakta yang tidak terdistorsi itu lumayan banyak ya. Kalau foto kan bisa mendistorsi fakta tuh ya. Kalau video kan harusnya dia bisa menampilkan
kondisi real time. Tapi bahkan video pun kadang bisa ini loh, bisa settingan loh ya kan. Berat banget ya jadi Iya. jurnalis sekarang ya. Makanya kalau ada kemudian video yang viral gitu ya, terus oh ini berdasarkan pantauan dari warga desa sini atau warga sini atau warga sini ada kejadian seperti ini ya. Kita mau follow up itu juga harus riset dulu ya, benar nggak sih ini kayak gini, ini benar nggak sih? Kalau ternyata, oh iya ternyata di sana memang ada kejadian seperti itu ya, baru kita follow up. Maksudnya kita cari konfirmasi dari kanan kiri, dari pejabat kayak, dari warga setempat kayak, atau dari manapun. Ya artinya janganlah ditelan mentah-mentah ya, karena jurnalisme warga juga benar-benar seperti pedang bermata dua sekarang. Kita bisa terbantu oleh informasi dari mereka, kita dapat bahan berita juga ya Mbak Agnes ya, kadang-kadang dari video yang viral-viral di TikTok ataupun Instagram. Tapi itu tadi, ketika ternyata cuma settingan ya, benar-benar wes ngamuk aja gini, jambu ternyata settingan kayak gitu. Ya akhirnya kemudian menjadi tugas kita juga untuk mengklirkan bahwa oh no ini settingan, oh no ini hoax, kayak gitulah. Oke, terima kasih. Aku boleh nambahin sebentar ya, karena sebenarnya jurnalisme warga atau netizen itu mereka sebenarnya adalah intel yang baik. Karena Betul. beberapa kali mereka juga melakukan cross check sendiri ketika ada sesuatu hal yang viral. Media kan pasti kinerjanya tidak secepat mereka yang main ini ya, karena mereka begitu mendapatkan informasi mereka udah langsung share di komen. Informasinya begini diketik di komen Oh iya, gitu betul, kan, betul, di-share betul. gitu. Sebenarnya netizen sangat-sangat membantu ketika mereka juga berusaha untuk melakukan cek dan recheck. Oke. Jujur masyarakat sekarang itu sudah sangat-sangat cerdas memang dalam hal melakukan cek dan recheck, dan kita sangat terbantu. Beberapa hal kayak misalnya mungkin kita tahu ada urusan masalah apa, kalau nggak salah riset S3-nya salah satu menteri gitu juga kan kemarin Iya, juga iya. dibantu oleh netizen begitu ya. Ketika mereka melakukan cek dan recheck sebelum tim media ini turun tangan. Nah, itu menjadi satu hal yang luar biasa karena sekali lagi zaman sekarang itu cek dan recheck itu sangat penting. Teman-teman juga kalau misalnya hari ini saya bilang, teman-teman saya hari ini tadi datang di luar mendung itu udah gerimis loh. Kalau kalian langsung percaya berarti kalian salah. Karena kalian harus cek sendiri, bener gak di luar itu tadi Mbak Agnes ini datang mendung apa enggak. Karena kan kalian di dalam ruangan, kalian nggak tahu beneran mendung apa enggak. Cuman dari informasi saya. Untuk tahu maka kalian harus keluar cek dulu, oh iya beneran mendung. Pertanyaan berikutnya beneran gerimis apa enggak. Jadi itu tadi, cek dan recheck. Dan sekali lagi di luar sana juga sudah banyak sekali yang juga melakukan cek dan recheck dan itu membantu kita juga sebagai seorang jurnalis. Terima kasih kepada Mbak Agnes dan juga Mbak Nana atas insight yang sangat berharga tentang bagaimana media sosial sebagai ruang publik digital mempengaruhi dunia jurnalisme saat ini. Diskusi kita kali ini jelas menunjukkan bahwa media sosial selain memberikan manfaat dalam distribusi berita, juga menghadirkan tantangan baru yang perlu disikapi dengan bijak. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias hadir dalam talk show kali ini. Dan untuk itu berakhirlah sudah sesi diskusi kita kali ini. Saya Noran Johari dan saya kembalikan ke MC Salsa dan Karna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada moderator dan juga kedua narasumber kita, Kak Agnes dan juga Kak Retna. Selanjutnya mohon berkenan kepada Ibu Herma untuk menyerahkan sertifikat kepada para pemateri. Baik, di materi yang keempat ini tadi kita mendengarkan informasi di bagaimana sih media dalam jurnalis itu bekerja, seperti apakah sekarang sudah menggunakan AI, tantangannya dan banyak lagi. Baik, langsung saja untuk sesi foto kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, untuk sesi foto bersama 3, 2, 1. Dan ya, baik. Oke, senyum yang lebar, baik 3, 2, 1. Boleh satu langkah di depan. Oke, siap 1, 2, 3. Cakep, luar biasa. Baik, bisa berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih, selanjutnya kami persilakan kepada Mbak Nana dan Mbak Agnes untuk kembali ke tempat, dan kami ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah bertugas.
Baik, terima kasih kece people yang sudah hadir. Apa ada yang di sini hadir dari sesi 1? Wow, Luar biasa. Luar biasa semangatnya. Wah, ternyata di sebelah kanan juga ada. Luar biasa. Semua ilmunya dapat. Gak ada ruginya. Hari Minggu nimba ilmu di K-Fest. K-Fest. Produktif sekali ini dari Produktif rekan-rekan semua. sekali. Baik, tapi teman-teman setelah K-Fest ini akan langsung lanjut ke acara Kece Cari Talenta 2024. Yang ikut semua sesi dari pagi, 3 orang silahkan. Oh, wow, baru aja kita dapat informasi kalau ada yang ikut dari sesi 1 sampai 4. 3 orang tercepat langsung hadir ke sini. Silakan. Langsung. 3 orang tercepat. 3 orang tercepat. 3 orang tercepat. Oke. Oke. Luar biasa. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya bukan 3 orang aja loh yang dari pagi. Tapi ini yang Rupanya ini yang beruntung. tercepat. Tapi ini kan dapat Kira-kira apa mau ini, dapat Mas? apa Mas Mufti? Oh, Dapat merchandise. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke. Mungkin boleh diserahkan oleh Mas Mufti? Simbol boleh. Boleh. Nanti bisa dokumentasi. Mantep nih buat nyatet-nyatet pas rapat organisasi. Kita lihat ya di kamera dengan Mas Mufti. Dengan hitungan 3, 2, 1. Oh, agak ke Agak tengah. geser ke Oke. kanan. Baik, sudah siap semuanya? Dalam hitungan 3, 2, 1. Luar biasa Oke, dari terima teman-teman. kasih. Terima kasih. Wow. Sepertinya Boleh. lanyardnya dari mana nih, Kak? Dari Lidah Wetan, prodi apa aja? Saya kedokteran. Kedokteran, terus? PGSD. PLS. Wow, Oh. PLS, PGSD dan kedokteran. Luar biasa Macem-macem ya. bermacam-macam. Ya baik, terima kasih. Terima kasih dan selamat. Lumayan ya buat nyatet waktu kuliah. Iya bener, notes-nya simple bisa dibawa kemana aja. Oke, saya informasikan kembali bahwasannya setelah acara K-Fest ditutup, akan langsung dilanjutkan dengan acara Kece Cari Talenta 2024. Luar biasa. Jadi ini sudah ada di depan kita. Oh iya, ini finalisnya sudah ready Finalisnya juga. sudah ready untuk bertanding pada malam hari ini. Nah, untuk itu acaranya juga kita buka untuk umum. Jadi teman-teman yang mau menonton, Boleh banget. boleh banget. Dan dukung jagoan kalian masing-masing. Betul. Selain itu kami informasikan kepada teman-teman semua untuk mendokumentasikan kegiatan ini untuk bukti kehadiran nanti akan disajikan di layar yakni presensi. Karena di akhir presensi nanti akan teman-teman mendapatkan e-sertifikat. Oke, jadi sekarang teman-teman bisa selfie menunjukkan bahwa ini loh saya hadir di sesi 4. Lalu nanti akan ditampilkan QR code di layar, bisa di-scan dan di-upload bukti kehadirannya. Luar biasa, Kak Salsa dari tadi pagi sampai sekarang masih terlihat nih muka-muka yang semangat, sumringah, excited untuk menggali ilmu. Ini terbukti dari antusias dari teman-teman ini luar biasa saat bertanya. Bahkan rebutan tadi. Rebutan, kursinya pun udah penuh semua. Udah penuh luar biasa. Oke, terima kasih semuanya untuk seluruh pendukung acara K-Fest dan pastinya para narasumber yang luar biasa dan Kami berkenan ucapkan terima kasih hadir. banyak karena sudah memberikan ilmu yang berharga pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu dengan saya Karna Badi dan rekan saya Salsa Claudia, kami pamit undur diri dan sampai jumpa di Kece Festival 2025.